Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi suatu pemicu keterampilan dalam berpikir. Berdoa dulu, silakan. Bisa diakhiri. Sebelum kita beralih ke topik yang baru ya, saya ingin lanjutkan terlebih dahulu sedikit saja tentang yang kemarin, karena kemarin itu sebenarnya kurang sedikit. Ya, kemarin sudah dibahas terkait tujuan dari assessment. Sudah ada beberapa tujuan, ada 6 tujuan. Dari keseluruhan tujuan ini tentu dapat diraih dengan ragam kegiatan, artinya dengan banyak kegiatan, tidak hanya dengan salah satu atau satu jenis kegiatan assessment. Namun dari banyaknya kegiatan itu dapat dibagi dua, yaitu assessment formatif dan assessment sumatif. Assessment formatif ini biasa dikenal juga dengan assessment for learning, ya, assessment for learning. Assessment sumatif ini adalah sering dikenal dengan assessment of learning. Dan ini nanti akan dibahas di mata kuliah yang berbeda. Jadi di sini saya hanya mengantarkan bahwa tujuan itu nanti akan dipilah atau dilakukan oleh beberapa macam kegiatan yang kemudian diklasifikasikan menjadi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, nanti silakan Anda ambil itu mata kuliah tentang asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif ini arahnya cenderung ke tes. Kalau asesmen formatif itu banyak. Jadi itu saja yang saya sampaikan terkait dengan materi yang minggu lalu. Nantinya dapat Anda perdalam di mata kuliah di semester yang akan datang. Jadi sekarang kita mulai materi yang baru. Yang kemarin menjadi pertanyaan dari Mas Andrea. Tetapi sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua ya. Silakan disiapkan chatnya. Kolom chatnya silakan dibuka, disiapkan jari-jarinya. Karena ini pertanyaannya akan saya tampilkan setelah ini. Waktunya 1 menit. Silakan dijawab. Apa tujuan Anda melanjutkan studi ke jenjang S1? Atau kalau sederhananya, apa tujuan Anda kuliah? Gitu ya. Silakan dituliskan di kolom komentar atau di chat ya. Jujur saja. Silakan dituliskan. Saya tahu Anda sudah menempuh pendidikan mulai SD, SMP, SMA. Kemudian mengapa Anda melanjutkan ke jenjang S1? Tujuannya apa? Ini pertanyaan yang menarik ini.
Silakan dikirimkan. Sudah habis waktunya, silakan dikirimkan jawaban dari pertanyaan ini yang bagus. Oke, ini jawaban yang menarik ya, kita akan lihat. Saya ingin meraih cita-cita saya sebagai seorang pendidik, Pak. Oke, bagus. Saya ingin menjadi PNS sesuai dengan bidang. Wah, ini sangat jujur ya. Oke, amin. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, memperluas wawasan. Bagus, Mas Andrea membekali diri dengan banyak ilmu, menambah pengalaman, memperluas cita-cita, ingin berprogres, Pak. Saya ingin mengambil S1, saya akan diproses menjadi Yohana yang lebih baik. Oke, menjadi lebih baik. Memperdalam ilmu, meraih cita-cita, menjadi guru. Menarik nih. Ini jawaban yang menarik. Dan dari ini kita sebagai seorang guru itu juga harus menyadari apa makna pendidikan bagi siswa kita. Jadi walaupun siswa ya, kadang kita waktu dulu SD, kalau ditanya anak SD itu kenapa kok sekolah, itu pasti belum tahu. Tapi sebagai seorang guru, Anda harus tahu apa sebenarnya dari tujuan pendidikan. Ada yang menarik tadi ya, ada yang ini dari Mbak Nabila, menambah ilmu yang ingin ditekuni dan memperluas pertemanan juga koneksi. Oke, agar bisa S2. Oke. Jika saya ingin memperdalam gitu ya, mungkin ada yang mau menyampaikan secara lisan, silakan. On mic, sampaikan alasan Anda. Oke. Saya ingin dengar dari Mbak Nabila Putri. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nabila ingin menuntut ilmu lebih lanjut untuk bekal masa depan. Mengapa Mbak Nabila itu membutuhkan ilmu yang lebih lanjut untuk masa depan? Apa nggak cukup ilmu dari SD, SMP, SMA? Oke, karena berhubung cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang dosen, maka dari itu saya harus melanjutkan studi saya ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu, Bapak. Oleh karena itu saya memutuskan untuk studi lebih lanjut, yaitu ke tingkat S1 seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau saya ingin bahas lebih dalam gitu ya, sebenarnya apa yang Mbak Nabila hadapi ketika Mbak Nabila naik ke tingkatan pendidikan yang lebih tinggi? Pastinya susah untuk beradaptasi, Pak, seperti itu. Karena dari sistem pembelajaran SMA dengan perkuliahan itu berbeda. Kalau di SMA atau sekolah SMP, SD seperti itu, kita masih dibimbing oleh guru. Masih setiap pembelajaran kita itu masih benar-benar didampingi oleh guru seperti itu. Nah, sedangkan di perkuliahan ini kita dituntut untuk mandiri, seperti mencari buku referensi sendiri, kemudian dari tingkat tugasnya pun juga lebih menarik seperti itu, Pak, lebih membutuhkan pemikiran yang kritis seperti itu. Baik, terima kasih. Sebenarnya ada satu kata yang menarik tadi disebutkan, membutuhkan pemikiran yang kritis. Artinya dari Mbak Nabila merasa bahwa semakin tinggi tingkat saya pendidikan itu ternyata pemikiran kritis, atau gimana? Kalau Mbak Nabila boleh cerita, pemikiran kritisnya Mbak Nabila gimana? Terlatih atau semakin gimana? Ada perubahan atau tidak ada? Kalau dari saya sendiri ada perubahan, Pak. Jadi semasa kuliah ini saya dituntut untuk lebih berpikir panjang seperti itu. Dan juga dari setiap menjawab soal, misalkan selama sekolah hanya sekedar menjawab iya, kemudian tidak, seperti itu. Tapi selama kuliah itu lebih dari sekedar iya dan tidak.
Kalau iya itu kenapa, itu disebutkan alasannya, kemudian dengan penjabarannya, dan pastinya itu juga dengan fakta-fakta yang ada seperti itu, Pak. Jadi memang sudah sedikit berbeda dari semasa sekolah dengan semasa kuliah ini, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Saya ingin lanjut ke Mas Eko. Sini agar bisa S2, Pak. Nah, ini S1 aja belum selesai ya, tapi Eko sudah berpikiran ke jenjang yang berikutnya. Apa sebenarnya yang Mas Eko cari di S2 itu, Mas? Mohon maaf tidak bisa off cam nih Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi ini ya sebenarnya jawaban spontan saja Pak. Karena tujuan saya itu emang menjadi dosen. Jadi yang terlintas di benak saya ketika syarat menjadi dosen itu minimal kan S2 sekarang. Jadi untuk ke tangga berikutnya saya tidak bisa kalau tidak menempuh S1 seperti itu. Entah urusan kalau nanti S1 saya ini belum apa ya Pak. Pokok intinya ya untuk melewati S2 itu harus S1 dulu. Oke. Saya seperti itu. Ya, terima kasih atas jawaban spontan itu biasanya jawaban yang paling jujur ya. Jadi saya appreciate itu. Tidak masalah. Agar bisa S2, karena S2 pengen jadi dosen, Pak, persyaratannya itu minimal S2. Nantinya Mas Eko ya. Kalaupun Mas Eko flashback ke masa SD, SMP, SMA hingga sekarang ataupun nanti ketika S2, apa sebenarnya yang berubah dari diri Mas Eko? Yang berubah cukup banyak ya Pak. Utamanya tidak hanya dalam hal yang bersifat pembelajaran saja, tapi di sini behavior saya semua mulai sedikit demi sedikit muncul. Jadi ada beberapa potensi saya yang itu tidak saya sadari, dan itu mulai saya temukan menginjak ke bangku perkuliahan. Berarti dapat dibuktikan bahwa untuk perkuliahan yang ada di perguruan tinggi ini memang mengajarkan life skill yang lebih diutamakan. Di potensi saya bisa tergali mungkin karena itu. Ya, terima kasih Mas Eko. Ada yang mau sharing juga mungkin kalau coba kita flashback sejenak sebenarnya, atau kalau terlalu dekat dengan SMA, coba Anda kembali ke masa Anda SD, masa Anda TK, Anda bandingkan dengan diri Anda sekarang. Apa yang berbeda? Silakan. Saya tahu ya Anda, saya tahu Anda nanti kan kemarin ketika lahir juga, saya yakin Anda tidak ujuk-ujuk kuliah gitu ya, pasti melalui yang dari TK, SMP, SMA sampai S1. Ya silakan Mas Andrea, apa yang berbeda dari diri Mas Andrea? Ya, yang paling besar menurut saya itu pola pikir aja, Pak. Di pola pikir aja sih yang paling besar untuk perbedaannya. Lebih dewasa. Oke, menarik. Terkait pola pikir, ada mungkin satu contoh yang bisa Mas Andrea tunjukkan atau buktikan kepada kita semua bahwa pola pikir Mas Andrea versi SD itu sama kuliah udah beda loh. Nah, gitu. Ada Mas? Gimana? Bisa di-sharing? Kalau SD kan pola pikirnya tidak berbuat sesuatu kurang bertanggung jawabnya. Kayak aku main ini, aku nggak pikir setelah ini ada apa, setelah ini ada apa. Kalau udah mulai SMA, kuliah itu udah mikir, aku kalau melakukan ini bakal gini, aku melakukan ini hasilnya gitu, udah mulai mikir itu, Pak. Lebih visioner aja sih. Ya, bagus. Ya. Kalau kita boleh rangkum dari semua jawaban yang Anda berikan, itu memang ujungnya adalah ke pola pikir. Mengapa Mas Eko berpikiran, oh karena saya ingin ke S2 Pak? Ya itu kan kembali karena pola pikir. Saya yakin dulu Mas Eko waktu TK nggak pernah kepikiran, oh saya tak S2 nanti biar jadi dosen. Ya mungkin sangat jarang. Maka makna dari alasan yang paling mendasar dari mengapa sebenarnya kita melanjutkan ke tingkat
pendidikannya lebih tinggi adalah karena untuk melatih pola pikir, to think, ya, untuk berpikir. Dan saya rasa atau saya harap ya, ketika Anda sebagai seorang guru tahu bahwa alasan siswa untuk menempuh pendidikan itu untuk berpikir, maka saya yakin ketika Anda mengajar, Anda akan berpikir ribuan kali untuk mau ceramah. Ya, karena proses berpikirnya akan berbeda. Ya, walaupun bukan berarti ceramah itu buruk ya. Ya, ada kalanya ceramah, tapi yang paling utama adalah bagaimana Anda sebagai guru mengajak siswa untuk berpikir. And the next question is, how do I know that you are thinking? Ya, bagaimana saya tahu bahwa Anda berpikir? Ketika Anda menjadi guru, bagaimana seorang guru tahu kalau siswanya itu ternyata berpikir atau tidak? Bagaimana? Silakan. On mic, boleh. Bagaimana Anda sebagai seorang guru tahu siswa Anda itu ternyata berpikir? Saya Pak. Ya, silakan Mas Andrea. Kalau dari pengalaman saya tahu siswa saya berpikir itu dengan pengetahuan dia yang semakin nambah gitu Pak. Jadi pengetahuan dia itu nambah. Maka dia itu berpikir. Kalau tetap stuck di satu pengetahuan, dia itu nggak berpikir. Kalau udah tambah 2 pengetahuan, 3 pengetahuan, itu aku tahu kalau dia udah berpikir. Bagus. Saya tahunya ketika pengetahuannya bertambah. Dari mana kok bisa tahu bahwa siswa itu pengetahuannya bertambah? Dengan menaikkan level pertanyaan atau question, Pak. Oke, bagus. Jadi memang seperti itu ya? Atau intinya dengan tes, Pak? Harus diuji dulu, Pak. Kalau murid saya ini belum bisa 1 tambah 1, wah itu berarti pengetahuannya belum bertambah, Pak. Padahal seharusnya sekarang itu sudah sampai akar kuadrat, boleh. Dengan cara tes, berikan question atau paper test. Dan tentunya setelah Anda melakukan tes, Anda akan mengetahui, oh siswa saya itu ada yang levelnya segini. Oh levelnya segini. Nah bagaimana caranya Anda sebagai seorang guru itu bisa menentukan level of thinking dari murid Anda? Mbak Jauhar. Saya ingin dengar pendapat dari Mbak Jauhar. Bagaimana Mbak, ketika Anda menjadi seorang guru, bagaimana caranya seorang guru itu mengetahui level of thinking atau level berpikir dari muridnya? Oke, baik. Terima kasih Bapak sebelumnya. Kalau menurut saya, ya sama seperti yang tadi dikatakan Saudara Andre dengan tes begitu Bapak. Jika tidak gitu mungkin kita bisa rangsang dia pakai pertanyaan kayak misalkan soal kita buat kayak soal cerita gitu Bapak. Nah kita lihat dari situ apa dia sudah bisa menangkap maksud dari pertanyaannya itu, terus dari cara pengerjaannya gitu Bapak. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan yang diberikan seperti itu ya. Kalau misalkan pertanyaan untuk anak SD ternyata nggak bisa, maka wah ini levelnya masih sebatas itu. Maka di sini kita sebagai seorang guru itu perlu tahu juga bahwa tidak mudah kita mengetahui seberapa sebenarnya pola pikir atau level thinking dari seseorang itu. Dan alhamdulillahnya adalah sekarang kita sudah sangat terbantu. Di sini ya, kita harus menunjukkan bahwa keberhasilan siswa dalam mencapai level berpikir tertentu itu harus dapat diukur. Padahal tadi tidak mudah untuk bisa mengukur level berpikir karena itu di sini ya, di otak, di dalam proses otak. Beda kalau mengukur tinggi, oh ya bisa Pak pakai penggaris, terlihat dengan jelas, mudah diamati. Nah, kalau level berpikir ini berbeda. Saya lihat, oh ini wajahnya Mas Andrea ini kalau di kamera kayaknya mikir ini, lah itu. Padahal kan saya nggak tahu. Padahal saya nggak tahu apa yang dipikirkan.
bisa saja Mas Andrea ini memikirkan seseorang yang di luar sana gitu ya, ternyata bukan mikiri mata kuliah ini. Nah itulah yang membuat kita perlu tahu bahwa berpikir itu berbeda. Nanti ketika Anda menjadi seorang guru, ketika awal gitu ya, Anda akan lihat wah ini akan sulit ya, masih belum tahu. Wajah-wajah itu seolah-olah mikir gitu ya, tapi ternyata ada yang mikirnya apa, ada yang sok-sok acting biar mikir, biar nggak ditunjuk oleh gurunya, ada. Tapi seiring berjalannya waktu nanti Anda akan tahu siapa yang wah ini kosong ya pikirannya, nah, seperti itu. Kembali ke level berpikir. Karena kesulitan dalam mengukur level berpikir itulah pada tahun 1949 ini Benjamin S. Bloom ya, Pak Bloom ini mengajukan ide untuk membagi level berpikir atau disebut dengan taksonomi kognitif untuk mempermudah proses penyusunan bank soal. Ketika kita memberikan tes, tentu ada soal. Oh ini soal levelnya sekian. Oh ini levelnya ini. Nah, siapa yang bisa mengerjakan soal tersebut berarti sudah mencapai level berpikir pada tingkatan tertentu. Sehingga nanti tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Misalkan tujuannya adalah sampai meng-create, mencipta. Maka soalnya seperti apa? Nah, itulah yang dilakukan oleh Benjamin S. Bloom. Namun kemudian selama kurang lebih 45 tahun kemudian, Krathwohl ini ya, yang merupakan siswa dari Pak Bloom, anggotanya Pak Bloom ini mengusulkan revisi dari taksonomi yang telah dibuat oleh gurunya tadi. Sekarang kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah taksonomi awalnya yang sebelah kiri ya. Awal dan revisi. Silakan Anda amati terlebih dahulu. Apa yang berbeda dari keduanya? Nah ini saya ingin tahu kemampuan Anda dalam mengamati apa yang berbeda. Silakan. Mas, siapa ini? Perlu ditunjuk, Mas Nadif? Gitu Pak. Sebenarnya suara saya terdengar Pak. Oh, terdengar jelas. Sudah sarapan ya Mas? Menurut saya kalau perbedaan gitu Pak. Satu saja. Ketika yang direvisi sama yang belum direvisi dapat diketahui perbedaannya di yang bawah sendiri yang di merah itu. Ya. Yang ketika direvisi remembering, terus ketika yang belum direvisi dari Pak Bloom sendiri itu knowledge, yang mana artinya sendiri juga pengetahuan, yang mana yang revisi itu artinya mengingat. Nah dari situ mengingat sama pengetahuan menurut saya lebih ke yang revisi, soalnya apa ya, menurut di bahasa Inggris kalau tambahan ingkan juga ketika melaksanakan gitu Pak. Jadi dapat saya simpulkan dari yang revisi itu semuanya sedang melakukan begitu. Kata kerja gitu ya? Ya. Kata kerja. Bagus ya, terima kasih Mas Nadif. Nah ini bahasa Inggrisnya bagus ini berarti. Pak itu kalau ing berarti sedang melakukan, maka ini taksonomi yang revisi ini adalah kata kerja Pak. Oke, ini adalah kata kerja atau dalam bahasa Inggris verb ya, verb. Oke, di dalam ini kita lihat juga bahwa bagian dasar yang awal, yang satunya knowledge, dan sisi lainnya adalah remembering. Dan juga selain itu, pada bagian puncak ada yang namanya
evaluation, dan setelah direvisi menjadi creating. Padahal kalau kita lihat bertukar. Ada perubahan di sini. Yang dari kata benda jadi kata kerja, yang semula knowledge jadi remembering. Baik, kita bahas. Di dalam taksonomi revisi ya, revisi taksonomi Bloom itu memang lebih berfokus pada bagaimana siswa melakukan. Makanya di situ dibuat suatu kalimat kerja semua, ya beda dengan yang kemarin. Mereka berfokus pada bagaimana taksonomi ini diaplikasikan di dalam baik itu penyusunan kurikulum, pengajaran maupun assessment. Jadi di bukunya itu ada lebih ke arah aplikasi, penerapan. Dan kemudian di sini knowledge ini sebenarnya tidak diganti dengan remember, mengingat. Knowledge ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini ada sendiri. Kemudian oleh Krathwohl, ya, menurut taksonomi Bloom yang versi revisi, dimensi ilmu pengetahuan ini dirasa ini bukanlah suatu proses berpikir, tapi ini adalah yang difikirkan. Jadi kalau berpikir itu adalah mesinnya, ya knowledge ini ya yang diolah. Nah, jadi dipisah antara tingkatan berpikir dengan ilmu pengetahuan. Maka di sini oleh Krathwohl sendiri, knowledge itu dibedakan lagi menjadi 4 macam. Yang dikenal dengan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Jadi ilmu pengetahuan tidak diganti, tapi dipisah. Kemudian di bagian ranah kognitifnya dibuat level seperti ini. Dan ini biasa dikenal dengan ini C1, C2, C3, C4, C5 hingga C6. Dan Krathwohl ini lebih setuju kalau ketika siswa bisa meng-create, itu adalah pencapaian tertinggi dari suatu proses berpikir. Dan sekarang ini kita akan bahas lebih dalam. Dan ini adalah lengkapnya ya, versi lengkapnya. Ada cognitive process. Yang tadi dari C1 sampai C6. Kemudian ada dimensi pengetahuan, the knowledge dimension. Dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Jadi lebih kompleks. Namun banyak pihak yang merasa bahwa dengan versi revisi ini lebih memudahkan dalam contoh mengingat yang diharapkan itu seperti apa ya. Apakah mengingat fakta, apakah mengingat konsep atau proses atau yang bagaimana. Jadi lebih rinci, itu lebih bagus dan tahu. Dan puncaknya adalah di sini ya, create MC6. M itu metakognisi, C6 cognitive process. Kita bahas lebih dalam saja. Contoh ya. Yang pertama. Ini adalah contoh soal faktual. Apakah yang dimaksud dengan koefisien geser? Amplas itu merupakan alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan suatu benda. Bagaimanakah permukaan amplas tersebut? Fakta. Apakah yang dimaksud dengan gaya Coulomb? Nah, ini adalah contoh dari dimensi ilmu pengetahuan tentang fakta. Sekarang coba Anda tuliskan satu contoh soal yang fakta juga, yang faktual. Silakan ditulis di kolom chat. Satu saja. Fakta. Fakta itu artinya bisa diindra. Faktual. Silakan.
Oke, sudah ada 2. Kita lihat apa yang dimaksud gaya gravitasi, boleh. Apa yang dimaksud dengan massa, boleh. Lebih kreatif. Ya. Kalau apa yang dimaksud itu kan masih menggantikan kalimat percaya yang pertama. Ada lagi, hukum aksi reaksi, boleh. Nanti kita lihat ya. Yang hukum ini kita akan bahas lebih lanjut. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Nah, ini lebih dari fakta untuk mengetahuinya. Apakah nilai percepatan bernilai negatif ketika mobil bergerak melambat? Nah, ini lebih dari fakta. Ya, lebih dari fakta. Dimensi dan kecepatan lebih dari fakta. Kita tidak tahu. Ya, dimensi dari kecepatan hanya dengan melihatnya. Tidak tahu. Lebih dari fakta. Sebutkan contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan. Nah ini, kalau mereka tidak memahami tentang hukum 3 Newton, mereka tidak bisa menyebutkan contohnya. Boleh tapi ya, ini juga bisa termasuk fakta. Satuan internasional yang digunakan untuk massa benda adalah, boleh. Baik, kita bahas. Nantinya ketika pembahasan ini, kalau Anda tidak setuju ya, tidak setuju langsung disampaikan. Pak, menurut saya ini fakta. Itu boleh. Kita sampaikan aja, kita share. Kita lanjut. Yang kemudian kita akan bahas juga mengapa atau seperti apa pengetahuan itu disebut fakta. Jadi fakta itu adalah unsur dasar. Unsur dasar dari disiplin ilmu. Yang pertama membahas tentang apa itu terminologi. Yang kedua, ini contohnya ya. Contohnya adalah menanyakan tentang nama benda atau bagian benda. Bisa satuan, ya satuan, boleh. Makna simbol pada rumus, itu termasuk fakta dimensinya. Dan ada juga bagian detail atau unsur seperti warna larutan, bau gas, arah gerak benda. Ketika benda jatuh, gerak jatuh ke bawah, kemana ya arahnya? Itu fakta. Terang redupnya lampu, kasar tidaknya permukaan benda amplas tadi, dan bentuk-bentuk virus. Itu adalah contoh dari fakta. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena nanti di bagian resume, Anda akan saya minta untuk masing-masing membuat contoh sendiri. Fakta itu contoh sendiri. Apa ya menurut Mas Nadif? Gitu ya. Contohnya apa? Jadi silakan Anda cari. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung di jeda. Pak, saya mau tanya. Pak, saya tidak setuju. Boleh. Kita lanjutkan. Konseptual. Kumpulan dari fakta. Nah, kumpulan dari fakta itu bisa menjadi suatu konsep. Di dalam contohnya adalah ketika contohnya fakta dari bahwa benda yang didorong dengan gaya yang besar itu ternyata bergerak lebih cepat. Nah, kemudian timbul konsep. Oh, ternyata F itu sebanding dengan percepatan benda. Ya, itu adalah konseptual. Jadi konseptual itu ya ketika fakta tadi atau unsur-unsur dasar di dalam ilmu pengetahuan itu saling terkait, kemudian dirumuskan suatu skema atau pemikiran yang dirumuskan menjadi sebuah konsep. Contohnya seperti ini. Tadi kan ngomongin permukaan kasar dan ditanyakan, oh jika permukaan benda semakin kasar, bagaimana ya koefisien gesek benda tersebut? Ini adalah konsep.
sambil membaca, mendengar, sambil diresapi. Perbedaan antara yang faktual tadi dengan konseptual. Dan bagaimana besar gaya Coulomb antara dua muatan jika jarak antara kedua muatan diperbesar. Nah, jadi ada fakta bahwa benda yang bermuatan ketika diperdekatkan itu tolak menolak, tarik menarik. Dari semua fakta itu dikumpulkan, oh apa hubungannya ya antara gaya dengan jarak. Nah, jadi suatu konsep. Dan bagaimana besar gaya Coulomb antara dua muatan jika salah satu muatannya diperbesar. Nah, itu contoh dari konseptual. Silakan Anda buat di kolom chat contoh soal yang menanyakan dimensi pengetahuan konseptual. Silakan. Ayo, konseptual ini masih banyak ya nanti ya. Itu seperti apa konseptual versi Anda? Oke, jika benda A dan benda B memiliki massa berbeda dijatuhkan dari ketinggian H dengan mengabaikan gaya hambat udara, bagaimana kecepatan benda A dan benda B? Bisa? Konseptual? Karena ini hubungan antara besaran tinggi dan kecepatan. Jika arus semakin besar, apa yang terjadi dengan hambatan pada boleh? Konseptual. Buat arus ya, hambatan, oke, konseptual. Apakah ketinggian akan mempengaruhi koefisien gas? Konseptual juga. Terus ya, ini sepertinya sudah banyak yang paham kalau konseptual ya. Mengapa pelampung tidak tenggelam di permukaan air? Ya, konsep. Terus ketika melihat benda jatuh, apakah yang mempengaruhi hanya gaya gravitasi? Ya, itu adalah konseptual. Dan kita lanjutkan bahwa dimensi konseptual itu sebenarnya keterkaitan antara unsur-unsur dalam struktur yang lebih besar. Jadi misalkan ada unsur ketinggian, ada unsur massa, ada unsur jarak. Nah, keterkaitan dengan gaya Coulomb misalnya. Nah, itu menjadi konsep gaya Coulomb. Dan tidak hanya itu, bisa mencakup klasifikasi atau kategori. Contohnya sifat-sifat benda padat, cair dan gas. Ya. Itu kan dari fakta bahwa benda padat itu bentuknya solid, tidak berubah-ubah, partikelnya tetap. Nah, kemudian dirumuskan menjadi suatu konsep. Oh, ini loh sifat benda padat. Kalau yang seperti ini cair, oh yang seperti ini gas. Jadi pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori itu juga termasuk dari dimensi pengetahuan konseptual. Bagaimana ciri gempa tektonik? Nah, ciri-ciri makhluk hidup, negara demokrasi. Ini saya buat contoh yang umum ya, biar bisa nyambung ya, biar bisa terasa bedanya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang prinsip. Ada yang namanya prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur ya. Itu juga bagian dari konseptual. Ini bagaimana prinsip ekonomi, aturan dalam penamaan senyawa kimia, hukum kekekalan energi, seperti apa asas Black, dan struktur batuan. Nah, itu juga bagian dari knowledge dimension yang konseptual. Selanjutnya ada prosedural. Nah, ini adalah contoh dari soal prosedural. Mas Nadif langsung mundur ya, aduh, ketemu fisika mana ya, gitu ya. Ya ini adalah prosedural. Artinya siswa harus tahu prosedur
tahapan, metode yang diperlukan untuk memecahkan masalah ini. Ya. Hanya bisa menghitung percepatan dari gaya, bisa menghitung gaya tolak menolak, itu bisa. Nanti soalnya bisa bervariasi, silakan sesuai dengan materi. Seperti apa pengetahuan yang prosedural itu? Misalkan yang sederhana aja, yang nomor ini, yang nomor 3. Oh, ini prosedur, saya harus tahu ini gambar vektornya bagaimana, vektor resultan. Oh, masukkan kebersamaan, besarnya resultan vektor. V kuadrat sama dengan V1 dikuat 1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1, V2, pokok VF ya, cos theta. Nah, ini adalah prosedural. Jadi, dimensi prosedural itu pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu. Seringkali itu berisi langkah-langkah atau tahapan. Yang pertama, keterampilan khusus. Nah, ini termasuk juga prosedural dan pengetahuan tentang algoritma perhitungan. Karena kan menghitungnya harus runtut. Cara mengukur suhu air, cara menggunakan termometer. Kemudian ada teknik atau metode seperti teknik untuk kembang biak tanaman, budidaya ikan, protokol kesehatan di masa pandemi, itu juga bagian dari prosedur. Penentuan percepatan gravitasi menggunakan bandul. Nah, ini yang sudah praktikum fisika dasar 2, itu juga bagian dari prosedur. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Yang ketiga, bisa menentukan kapan suatu prosedur itu digunakan, itu juga termasuk prosedural. Contohnya, memilih metode statistika yang sesuai dan untuk mengolah data. Ketika Anda tahu, saya menggunakan yang ini, berarti sudah mengetahui dimensi pengetahuan yang prosedural. Memilih teknik sampling yang sesuai untuk penelitian, itu prosedural. Ketika Anda mau random sampling, berarti Anda sudah tahu prosedurnya. Kapan random sampling itu digunakan, kapan menggunakan teknik sampling yang lain. Metakognisi. Jadi metakognisi ini level yang lebih puncak dari dimensi pengetahuan. Ketika seseorang berada pada tahapan metakognisi, itu artinya seseorang itu telah menyadari pengetahuannya secara tentang diri sendiri. Contohnya seperti ini. Menurut pendapatmu, bagaimana gaya gesek dapat berperan dalam kehidupanmu? Kalau saya tanya seperti ini, Mas Nadif jawab apa? Sepengetahuan begitu, Pak. Karena yang ditanyakan pendapat. Ya, jawabannya apa, Mas? Masih off mic-nya? Masih mute? Atau yang lainnya juga boleh bantu Mas Nadif, boleh. Mau pilih soal yang mana? Ada 2 cuma. Yang pertama, menurut pendapatmu, bagaimana gaya gesek dapat berperan dalam kehidupanmu? Atau yang kedua, bagaimana strategi yang kamu lakukan dalam memecahkan masalah fisika? Pak Rizky, bintanya, Pak. Silakan, Mas Andrea.
ini mungkin saya yang kurang paham atau gimana. Saya menangkapnya yang soal kedua itu lebih ke prosedural, Pak. Yang kedua. Saudara Nadif, ini sinyal saya atau dari sananya? Nggak enak suara nih. Tak kira sinyal gue. Hostnya pindah jadi Dio ya? Benar, aku hostnya Apa? sekarang. Hostnya jadi Yohana. Guys, ini direkam guys. Ya, mohon maaf Mas Andrea, lopet. Bisa diulangi Mas Andrea? Ya Pak, saya ulangi untuk yang soal kedua yang bagaimana dan seterusnya itu saya masih menangkapnya prosedural, Pak. Maaf, belum paham yang itu. Oke. Memang untuk menjawab pertanyaan metakognisi. Kalau dilihat dari sini, pertanyaan metakognisi itu tidak jauh berbeda dengan opini. Jadi yang menentukan adalah bagaimana siswa itu menjawab. Ketika mahasiswa atau siswa itu hanya menjawab berdasarkan opini, pendapat, yaitu level berpikirnya masih bukan metakognisi. Jadi pertanyaan metakognisi itu bisa dijawab dengan menggunakan pengetahuan faktual, prosedural, maupun konseptual. Contoh, saya akan jawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana strategi yang saya lakukan dalam memecahkan masalah fisika? Maka, saya akan mulai misalkan dari fakta. Masalah fisika itu selalu berkutat dengan realita, fenomena alam, konseptual. Berdasarkan fenomena yang terjadi, kita dapat menentukan konsep mana yang menjadi dasar kita untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi dari masalah yang saya lihat, saya tahu konsepnya ini apa. Untuk memecahkan masalah fisika, ini saya menjawab dengan prosedural. Saya perlu pertama menganalisis masalah yang ada. Setelah menganalisis masalah yang ada, saya akan bisa menangkap konsep yang ada di dalam masalah tersebut. Jika masalahnya kompleks, maka akan saya cari keterkaitan antar konsep yang terlibat. Itu jawaban dari pertanyaan metakognisi. Tapi kalau jawabannya siswa, bagaimana strategi yang kamu lakukan dalam memecahkan masalah fisika? Saya pakai rumus, Pak. Nah, itu akan menunjukkan dimensi dari pengetahuan. Belum pada tahapan metakognisi. Jadi memang kalau metakognisi ini jarang digunakan di soal ya, biasanya kita tanya pendapat, opini gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, itu harus paham fakta dari gaya gesek. Contohnya apa, fenomenanya apa. Ada koefisien gesek, ada istilah-istilah atau terminologi yang harus dipahami tentang gaya gesek. Dan dari situ ada konsep dari gaya gesek. Dan tahu prosedurnya. Nah, maka bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Bisa dipahami, Mas Andrea?
Sudah Pak, terima kasih. Baik, kalau sudah sekarang giliran Mas Andrea menjawab nomor 1. Menggunakan faktual, konseptual, hingga prosedural. Atau bolehlah bebas, nanti kita lihat dimensi pengetahuannya sejauh mana. Iya Pak, saya coba. Untuk nomor 1, menurut pendapatmu bagaimana gaya gesek dapat berperan dalam kehidupanmu? Itu kalau secara faktual, kita melihat rem sepeda motor Pak. Dari melihat rem sepeda motor itu kita melihat saja sudah mengetahui bahwa gaya gesek berperan dalam kehidupan dari cara mengerem sepeda motor. Kemudian dari kalau konseptual kita mengetahui bahwa ada peran koefisien gaya gesek dan permukaannya dari permukaan ban dan kampas remnya. Kalau proseduralnya kita menghubungkan antara konsep-konsep yang telah ditemukan menjadi sebuah rumus gaya gesek Pak. Ya, bagus. Ya benar ya. Ya ini memang kalau yang jawab orang fisika bahasanya seperti itu. Tapi itu langsung jadikan satu kalimat yang panjang seperti itu jawabannya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ini adalah dimensi dari pengetahuan. Inilah yang diolah oleh otak menjadi yang diolah oleh otak untuk berpikir tadi, dimensi pengetahuannya. Mencakup tentang kognisi secara umum ya. Jadi nanti ini definisi dari pengetahuan metakognisi tentang diri sendiri. Jadi siswa itu harus tahu sebenarnya yang dia pahami itu apa dan paham untuk apa. Dan inilah yang menjadi seringkali siswa itu paham tapi nggak tahu untuk apa. Misalkan Mas Andrea itu ujian tahu gaya gesek itu rumusnya apa, tapi ketika saya tanyakan soal yang tadi bingung karena belum bisa mengaitkan antara pemahamannya tadi. Bisa berupa pengetahuan strategi seperti yang tadi. Bagaimana ya kalau mau belajar fisika itu? Nah, itu kan mengenal dirinya sendiri, metakognisi, pengetahuan tentang diri sendiri. Oh, saya itu cocoknya belajarnya gini, Pak, gini. Nah, itu pertanyaan metakognisi. Bagaimana mempersiapkan diri? Oh, ini tentang konteks dan kondisi yang sesuai. Kalau misalkan Mas Andrea mau ujian, bagaimana Mas Andrea mempersiapkan diri untuk ujian kalau tipe soalnya pilihan ganda? Oh, kalau saya pilihan ganda itu saya seperti ini. Kalau soal uraian, bagaimana Mas? Oh, saya kalau uraian lebih belajar yang banyak penjelasannya Pak, karena kan nggak mungkin nanti jawabannya singkat-singkat. Nah, itu kan bagaimana dia mengenal baik itu tugasnya, tugas kognitifnya, tugas dia dalam berpikir, dan konteks atau keadaan yang dihadapi. Dan ada juga tentang pengetahuan tentang diri sendiri. Atau bagaimana pendapat Anda dengan pemanasan global? Kalau dia memiliki pengetahuan tentang pemanasan global, dia bisa menjawab pertanyaan. Apa kesulitan Anda dalam memecahkan permasalahan fisika? Nah, itu contohnya ya. Silakan jika ingin dibahas atau ada yang mau ditanyakan tentang knowledge dimension. Jika belum ada, kita lanjutkan sambil meresapi gitu ya. Bertanya Pak. Silakan Mas Ibnu. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya mengenai untuk yang konseptual dengan metakognitif tadi, apakah juga dapat berupa rumus-rumus Pak dalam penerapannya membuat soal dalam konteks fisika seperti itu Pak? Baik. Untuk pembuatan konsep fisika itu tidak bisa sebenarnya kalau kita bicara tentang dimensi pengetahuan itu sulit kalau dipisahkan dengan level berpikir. Jadi kita bahas dulu ya level berpikir, nanti akan tampak bagaimana diterapkan dalam fisika. Itu ya. Ini Mas Ibnu Adam tim soal ya? Iya Pak. Oke. Pantesan mikirnya ngarahnya langsung ke soal gitu ya. Apa? Kita lanjutkan. Ini ringkasannya ya, ringkasannya dari dimensi pengetahuan. Mulai yang faktual itu yang konkret.
semakin ke atas, ke arah metakognisi itu yang semakin abstrak. Dan ini rangkumannya. Jadi bisa dicermati lagi. Dan ini adalah cognitive process. Yang tadi, remember, understand, apply, analyze, evaluate, sampai create. Kita masuk ke contoh. Remember, C1. Soal mengingat. Sebelum saya tunjukkan contohnya, ada yang mau menyebutkan kira-kira apa ya soal mengingat di fisika itu ya? Masih penuh mungkin bisa. Masih penuh. Gimana Mas? Untuk tipe soal mengingat ya, yang saya ketahui biasanya itu berupa sebuah soal yang langsung di mana siswa dapat menjawab dengan jawaban, mengingat rumusnya, kemudian memasukkannya seperti itu, Pak. Contohnya, satu soal saja. Ini udah sering buat soal kan? Satu soal saja, mengingat. Misalnya, dalam hukum kolom, jika muatan Q1 dan Q2 masing-masing bernilai positif dan mempunyai nilai 2 mikrokolom dan 3 mikrokolom dengan jarak 4 cm. Ya. Yang ditanyakan? Maka gaya kolom pada sistem tersebut adalah seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ibnu Adam. Tidak apa-apa, walaupun belum belajar tentang remember, tapi sudah berusaha. Tapi saya sampaikan bahwa apa yang tadi dicontohkan Mas Adam itu levelnya lebih tinggi daripada mengingat. Ya, jadi perlu diturunkan lagi. Ada yang mau coba? Bagaimana level yang tadi disampaikan Mas Adam bisa berubah menjadi mengingat? Izin menjawab, Pak. Silakan dengan Mbak siapa ini? Saya Nur Aini Mujiyati, Pak. Kalau saya ambil contoh dari remember ya, itu kan kayak berkaitan dengan praktik supaya kita itu selalu ingat. Misal kita memberi pertanyaan bahwasannya ketika seorang anak kecil apakah bisa memindahkan lemari yang besar, itu kan juga butuh remember, Pak. Jadi kesimpulannya ketika kita memberikan gaya yang kecil, apakah mungkin gaya ini bisa memindahkan benda yang jauh lebih besar gitu. Oke. Sekarang kalau soalnya seperti itu, yang Mbak Nur Aini lakukan untuk menjawab pertanyaan itu apa? Ketika saya diberikan pertanyaan tersebut, saya menjawab tidak, karena saya ingat bahwa rumus gaya itu F sama gaya itu kita bisa memindahkan suatu benda itu ketika gaya kita jauh lebih besar gitu. Baik, terima kasih Mbak Nur Aini. Kita akan lihat seperti apa yang dimaksud dengan mengingat. Contoh mengingat. Kalau yang disampaikan Mbak Nur Aini itu sudah ke arah menerapkan. Jadi Mbak Nur Aini menerapkan pengetahuan tentang hukum Newton. Antara konsep sigma F sama dengan 0 dan sigma F tidak sama dengan 0. Itu menerapkan. Tapi kalau mengingat itu hanya sebatas ini. Apa ya yang dimaksud dengan koefisien gesek? Nggak perlu lihat rumus. Ingat. Oh, itu yang disebut dengan koefisien gesek. Bagaimana persamaan hukum 2 Newton? Dia cuma perlu ingat rumus. Walaupun dia tidak tahu F itu apa, M itu apa, A itu apa, dia mengingat. Bisa menjawab ini. Nih, contoh berikutnya. Ini bagian baterai. Manakah yang merupakan batang karbon?
Nah, ini adalah contoh dari soal mengingat. Nah, siswa harus ingat, oh yang A ini apa ya, yang B ini apa. Nah, jadi bisa menyelesaikan ini. Tidak perlu sampai menganalisis. Tidak perlu ingat rumusnya baterai. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita bawa ke ranah yang sebelumnya, ini adalah faktual tentang terminologi. Ya, yang tadi ya. Kalau yang ini konsep dan faktual. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau misalkan Anda mau melengkapi soal ini levelnya FC1. Kalau yang ini konseptual C1. Nah, ini adalah dengan menggunakan taksonomi Bloom yang edisi revisi. Pada dasarnya kemampuan kognitif, proses kognitif mengingat itu adalah menarik kembali informasi. Jadi cukup ditarik aja, tidak perlu diolah. Ditarik informasi ingatannya yang dulu pernah diterima. Contohnya adalah yang termasuk ada dua, yaitu mengingat dan mengenali. Jadi mengingat itu ya ketika ada suatu keadaan atau ada petunjuk, memorinya dipanggil. Yang mengenali adalah memori yang ada, yang dulu, dipanggil untuk dibandingkan dengan informasi yang diterima saat ini. Itu mengenali, rekognisi. Contohnya, menyebutkan urutan alat pencernaan makanan. Ini mengingat. Mengingat. Urutannya apa ya? Dari mulut hingga selesai. Dan menyebutkan nama-nama tumbuhan dan hewan. Nah, ini juga beda. Bisa beda, bisa mengingat, bisa mengenali. Ketika kita masuk ke bagian dalam dari cognitive process, itu akan sulit, perbedaannya akan sangat tipis. Menyebutkan nama-nama tumbuhan dan hewan, ini bisa mengingat kalau pertanyaannya sebutkan nama tumbuhan yang pernah kamu ketahui. Itu mengingat. Tapi ketika pertanyaannya perhatikan gambar ini, sebutkan nama tumbuhan yang ada pada gambar, maka itu mengenali. Artinya informasinya yang dulu pernah ada dipanggil untuk dibandingkan dengan petunjuk yang ada, mengenali. Jadi ada proses lebih tinggi dari sekedar mengingat. Mengetahui partikel-partikel penyusun atom. Ya, kalau ditanya apa saja yang menyusun atom, ya itu mengingat. Kalau ada gambar ditunjukkan ini namanya apa, wah itu harus mengenali terlebih dahulu. Itu ya. Yang jadi ciri makhluk hidup. Nah, nanti silakan, ini semua bisa mengingat, bisa mengenali, tergantung bagaimana Anda menyajikan pertanyaannya. Mengenai simbol atau rumus, arti angka, gitu ya, nama ilmiah tumbuhan, biologi, misalkan. Oke, sekarang kita naik ke level yang lebih tinggi. Dari mengingat adalah memahami. Kalau tadi soal yang mengingat itu ada apa yang dimaksud dengan koefisien GGZ. Bagaimana persamaan hukum bulan Newton? Kira-kira bagaimana ya soalnya yang memahami itu?
bagaimana cara Anda membuat tes atau menyajikan soal yang dapat mengukur bahwa oh siswa ini paham. Ya, silakan yang mau mencoba. Mbak Yeni. Silakan Mbak Yeni, saya ingin dengar pendapat dari Mbak Yeni. Waduh, ceplosan. Boleh, silakan. Lupakan yang tadi ya. Tadi itu salah semua itu. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya untuk cognitive proses yang understand ini, memahami, itu seperti misal memahami suatu fakta. Misalkan bagaimana angin laut itu maksudnya apa yang disebut dengan angin laut seperti itu, dan bagaimana proses terjadinya angin laut itu, menurut saya itu memahami gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Kalau apa yang disebut dengan angin laut itu masih ke remember. Ya. Tapi tadi yang dikatakan apa? Bagaimana proses terjadinya angin laut? Ya, itu memahami. Ya. Yang kedua, mungkin bisa saya sajikan contohnya gitu ya. Sama tadi mungkin Mbak Yeni ini sempat lihat gitu, tak apa-apa lah. Rezekinya Mbak Yeni berarti. Nah ini bagaimana proses terjadinya angin darat dan angin laut. Itu berarti siswa memahami tentang fenomena angin darat dan angin laut. Dan bagaimana besar gaya tolak-menolak antara dua muatan jika besar salah satu muatan tidak besar. Ya, dari fenomena, oh kalau 2 kolom dengan 3 kolom saya dekatkan, kemudian salah satunya saya rubah menjadi 4 kolom. Nah, itu paham dia. Nah, siswa paham keterkaitan antara besar gaya Coulomb dengan besar muatan. Nah, jadi keterkaitan antara 2 besaran itu atau 2 unsur itu menunjukkan bahwa siswa itu bisa memahami. Apakah gaya Coulomb termasuk dalam besaran vektor? Nah, untuk menjawab ini, siswa harus paham apa itu besaran vektor. Seperti apa karakteristik dari besaran vektor. Nah, itu tipe soal C2. Kalau dengan dimensi kognitifnya ini prosedural. Jadi memahami prosedur angin darat dan angin laut. Ini konsep. Memahami konsep hubungan antara 2 konsep, yaitu besaran gaya dan besaran muatan. Dan ini juga bagian dari konsep. Ya, konsep gaya Coulomb dan konsep vektor. Jadi kognitif proses memahami itu mengkonstruk makna ya, atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Kemudian diintegrasikan dengan skema yang ada. Oh, saya paham hukum Newton. Ada masalah. Saya bisa mengatasi dengan pemahaman terhadap hukum Newton. Mencakup apa saja? Yang pertama, menafsirkan. Nah, kemampuan dalam menafsirkan atau interpretasi ini juga termasuk dalam dimensi kognitif memahami C2. Contohnya menginterpretasi grafik dari data yang ada buat grafik. Nanti biasanya soal-soal C2 ini tidak perlu angka langsung, bisa disajikan dengan grafik. Maknanya apa hubungannya? Dan memberikan contoh, misalkan sebutkan contoh gerak lurus beraturan. Untuk menjawab ini harus paham tentang apa karakteristik dari gerak lurus beraturan. Klasifikasi, mengelompokkan besaran dalam vektor dan skala. Ini contoh. Kalau ini bukan contoh soal ya, ini contoh aktivitas. Jadi lebih luas lagi. Nanti kalau soal kan tinggal menyesuaikan. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk melatih pemahaman siswa itu seperti ini. Meringkas, bisa meringkas materi, bisa.
Inferensi itu dari data yang ada. Kalau datanya saya ubah seperti ini, bagaimana? Itu memahami. Membandingkan, ya bisa tadi yang perbandingan ketika besar muatannya saya perbesar, kemudian bagaimana gaya Coulombnya. Dan menjelaskan. Ini adalah C2. Naik ke yang lebih tinggi, C3. Itu menerapkan, apply. Seperti ini. Kalau tadi hanya disebutkan atau ditanyakan tentang kalau muatannya saya perbesar, bagaimana ya gaya kolomnya? Oh, semakin besar, oh semakin kecil. Itu cukup. Itu C2, memahami. Tapi untuk apply, ditanyakan, jadi berapa ya gayanya? Kalau besar, berapa kali lipat besarnya? Kalau ada angkanya, berapa angka pasti? Level berpikirnya lebih tinggi lagi. Ke C3. Itu lebih sekedar, itu lebih dari sekedar memahami. Jika saya rubah sebagian, berapa gaya tolak menolaknya? Atau bahkan seperti ini. Ini adalah contoh soal C3. Kalau yang ini adalah konseptual, yang dari konsepnya saja berapa sebanding atau tidak, berbanding terbalik kuadrat. Nah, maka bisa dikerjakan dengan pemahaman apply tapi dimensinya konseptual. Tapi berbeda dengan yang ketiga ini adalah prosedural. Ada metode atau teknik perhitungan yang harus dikuasai untuk menyelesaikan soal yang ketiga. Jadi untuk C3 ini menggunakan suatu prosedur ya, untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas. Jadi erat kaitannya dengan yang namanya prosedural. Sering dikaitkan dengan prosedural. Karena ketika Anda menerapkan, pasti ada prosedur yang harus diikuti. Namun bukan berarti ini hanya untuk prosedural saja. Ya contohnya tadi ada yang konseptual. Seperti itu contohnya. Yang pertama bisa menjalankan atau executing. Silakan kalau ada pertanyaan, saya minum dulu ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Rizky. Ya, silakan Mbak Yeni. Apakah untuk yang apply ini sendiri itu contoh soalnya itu selalu dikaitkan dengan angka-angka seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau di fisika kebanyakan angka ya, tapi tidak harus menggunakan angka. Misalkan adalah apply prosedur, itu bisa. Bagaimana cara Anda untuk menentukan titik berat, benda yang tidak beraturan? Nah, ingat ke prosedur, menerapkan prosedur. Tapi itu masih pada tahapan, itu masih masih abu-abu ya, masih kurang jelas antara C2 dan C3. Karena pada C3 pun dia itu tahapannya masih menjalankan. Artinya cukup dengan yang kemarin diajarkan, dilakukan lagi.
maka akan diperoleh hasil yang sama. Tapi kalau ingin lebih apply, bisa ditanyakan ke arah permasalahan yang baru. Misalkan menentukan apa ya? Menentukan gravitasi lokal dengan bandul. Jadi dia akan menerapkan pemahaman bandul dan percobaan prosedurnya. Nah, itu bisa menjadi mengimplementasi itu akhirnya. Kalau dibahas lebih lanjut, sebenarnya di apply itu ada dua jenis. Yang pertama menjalankan, yang kedua mengimplementasikan. Kalau yang tadi menjalankan itu ya cukup gunakan prosedur yang sama, baik itu prosedur matematis maupun prosedur yang tahapan yang perlu dilakukan. Itu bisa, jadi tidak harus matematis. Kalau mengimplementasikan, kondisinya dibuat suatu kondisi yang baru. Kalau guru sering memberikan soal, ada gaya sekian, masanya sekian, berapa percepatannya, maka ketika pada tahap apply, ya siswa cukup menjalankan yang kemarin sudah dicontohkan oleh gurunya. Tapi beda lagi kalau misalkan soalnya akan dibuat sedikit berbeda, maka itu sudah naik ke implementasikan. Seperti itu Mbak Yeni. Jadi tidak harus matematis. Cuma memang kebanyakan karena memang lebih mudah tampak itu kan matematis. Oh ini dia ngitung masanya dulu, oh benar. Habis ngitung masa dia ngitung gaya beratnya, oh benar. Nah gitu. Jadi tampak apply-nya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau tadi contohnya adalah apply, ketika siswa itu ada soal, gayanya sekian, masanya sekian, berapa percepatannya, itu adalah tinggal menerapkan, tinggal menjalankan persamaan hukum 2 Newton. Tapi bisa dinaikkan lagi levelnya. Bagaimana kira-kira? Bagaimana cara menaikkan soal apply agar bisa menjadi soal analyze? Kalau tadi apply misalkan ketemu F sama dengan M kali A. Ditanyakan berapa A-nya? Nah, ini jadi K. Bagaimana ya kira-kira biar lebih dari itu? Saya mohon izin menjawab, Bapak. Silakan, Mbak Yohana. Iya, menurut saya standar soalnya dinaikkan menjadi membentuk soalnya jadi menggabungkan dua persamaan, Pak. Contohnya? Contohnya ini mendapatkan rumus gaya dari momentum. Bagus, boleh itu. Ya, jadi itu siswa harus menganalisis. Oh, gayanya kok nggak ada besarnya gaya ini ya? Oh, dikaitkan dengan momentum. Nah, itu benar apa yang disampaikan Mbak Yohana. Jadi kalau analyze itu lebih dari konsep-konsep, ketemu analyze ya, hubungan antar konsep, tapi kalau analyze ini lebih dari itu, lebih tinggi lagi tingkatannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada 4 buah muatan. Dia butuh, kalau dilihat dari soal yang pertama ini, butuh konsep apa saja? Mbak Yohana, butuh konsep apa Mbak untuk menyelesaikan soal ini? Mungkin Lihat. Hukum Coulomb, Pak. Oke, gaya Coulomb ya. Dia gaya Coulomb. Selain itu? Nah, ini lebih kompleks lagi nih untuk menyelesaikannya. Arah resultan A. Berarti siswa harus tahu dulu konsepnya, bahwa ketika muatannya sejenis, mereka akan tolak-menolak. Oh, berarti ini arahnya ke sana. Kemudian ke sana. Ke sana. Analisis. Tahu arahnya, harus tahu besarnya. Cari FC tadi. Apa hubungannya FC dengan Q?
apa hubungannya FC dengan R? Masih kurang. Karena ternyata kalau R-nya ini kan enak, persegi ya. Sekarang, ini hanya arahnya saja ya. Arah resultan. Terus dihubungkan. Kan harus tahu kalau misalkan, gaya Coulomb ini adalah bagian dari vektor. Jadi arahnya bisa ditentukan dengan metode poligon atau dengan menggunakan jajaran genjang. Itu harus tahu. Maka tidak bisa hanya sekedar digambar. Beda lagi kalau soalnya cuma seperti ini dua. Ini muatan A, ini muatan B. Kemana arah resultan gaya pada muatan A? Nah, ini tidak perlu sampai analyze. Karena bisa, tolak menolak. Dia cukup memahami saja bahwa jika ada dua muatan yang sejenis, dia akan tolak menolak. Oke, ini yang lebih kompleks lagi, yaitu menanyakan besarnya resultan. Jadi sama-sama C4, tapi kalau ini masih sebatas yang tadi kita bahas itu konseptual. Jadi hanya konsep gaya Coulomb, konsep vektor, sama resultan vektor. Kalau yang ini lebih ke arah prosedural. Identik dengan angka ya, berapa besarnya. Dan soal C4 ini sudah termasuk high order tinggi, berpikir tingkat tinggi. Soal analyze itu lebih ke arah penguraian suatu permasalahan ya. Jadi ada masalah yang kompleks. Dan untuk menyelesaikannya itu tidak bisa langsung dengan meng-apply tadi. Menggunakan rumus selesai itu tidak bisa. Tapi harus diuraikan, ini arahnya kemana ya? Jaraknya berapa? Berapa besarnya? Dan resultan vektornya berapa? Harus selesai atau ketemu jawabannya. Jadi bisa dengan menguraikan atau mengorganisir yang mana yang mau ditentukan, menemukan pesan tersirat. Karena pada soal analysis ini besaran-besarannya itu bisa disampaikan dalam bentuk kalimat verbal, kalimat tertulis gitu ya. Tidak harus langsung dengan Q sama dengan 5 Coulomb. Nah, itu tidak. Tapi bisa dengan menyampaikannya secara teks. Evaluate. Ini level berpikir yang lebih tinggi lagi, C5. Di sini soalnya sama dengan soal yang tadi ya. Tapi kalau soal yang C4 tadi gambarnya sudah ada, tapi ini gambarnya dalam bentuk tabel. Pertanyaannya, bagaimana keadaan partikel A? Nah, maka ini ditanyakan keadaan partikel A. Maka kita, mahasiswa, itu perlu menganalisis terlebih dahulu. Kemudian mengevaluasi apa yang terjadi di partikel A. Kan ada dua kemungkinan. Partikel A itu diam kalau sigma F-nya 0. Tapi kalau sigma F-nya nggak 0, ya dia kemungkinan GLB atau GLBB. Nah, dibuat pertanyaan yang bertingkat. Karena ini evaluasi. Kalau mengevaluasi berarti harus bisa mengingat, paham, menerapkan, dan menganalisis. Dari itu semua digunakan untuk mengevaluasi suatu keadaan yang baru. Mengevaluasi suatu keadaan yang diminta. Jadi evaluasi itu bisa pertimbangan berdasarkan kriteria yang ada. Saya akan memeriksa, siswa akan memeriksa tadi. Saya periksa dulu ini, apakah sigma F-nya 0. Nah, sebelum saya melihat sigma F-nya 0, saya akan hitung dulu berapa gaya Coulombnya. Saya tentukan dulu arahnya kemana, gambar resultan vektornya kemana, kemudian bisa mengevaluasi. Selain memeriksa, itu bisa dengan mengkritik. Misalkan agar diperoleh
suatu keadaan Anda menggunakan ini. Oh, ternyata setelah dicek, tidak bisa, itu tidak akan terjadi. Itu mengkritik. Itu yang evaluate. Kemudian yang paling tinggi adalah C6. Create. Dari pemahaman dihasilkan suatu hal atau suatu keadaan yang baru. Contohnya ini, sama, soalnya masih sejenis yang tadi, namun pertanyaannya adalah jika, ya, maka di mana harus diletakkan ciri-cirinya ini. Ada keadaan yang baru agar partikel A tetap pada posisi semula. Maka siswa perlu menciptakan suatu keadaan yang baru, tatanan yang baru dari penataan partikel itu, ya, agar partikel A itu tetap pada kondisi semula. Ya, ini ketambahan partikel E ya. Partikel E ini diletakkan di mana ya? Agar sistem itu tetap pada posisi. Itu creating. Jadi tidak perlu sampai membuat sesuatu ya. Bisa semacam ini juga bisa. Kan kalau ujian kemudian Anda meminta mereka untuk membuat sesuatu, wah ini lagi ujian berbasis kertas. Tidak bisa diterapkan proyek. Maka bisa dengan cara seperti ini. Create itu adalah menggabungkan unsur-unsur untuk menjadi suatu bentuk kesatuan. Sehingga nanti bisa membuat atau generating, bisa merencanakan juga bisa. Jadi ditanyakan rencananya seperti apa, mau dibuat apa, bisa juga menghasilkan. Ya. Jika dirangkum, ini ada taksonomi yang lama, di sini tidak kita bahas, bisa Anda lihat atau nanti Anda cari referensi yang lain. Dan di sini ada taksonomi yang baru. Nah, inilah perbedaan antara taksonomi Bloom yang lama dengan taksonomi Bloom yang baru. Ya, itu pembahasan tentang taksonomi untuk membantu Anda sebagai calon guru untuk menyajikan atau mengukur level berpikir dari siswa. Di sini silakan jika ada pertanyaan. Tentu Anda pasti perlu dibaca ulang ya, perlu dibaca ulang agar lebih terserap. Mungkin karena tadi masih sekilas, masih belum terpancing ini pertanyaan-pertanyaan ataupun pemikiran-pemikiran yang lain. Biasanya baru keluar kalau sudah diminta untuk coba buat soal dari C1 sampai C6. Nah, itu Anda harus berlatih. Cari topik yang sama, misalkan tentang gaya Coulomb, C1-nya seperti apa, C2 seperti apa, C3 sampai C6. Nah, itu nanti akan terasa. Oh, ternyata saya kesulitan ini membedakan antara apply sama analyze. Nah, nanti pertanyaan. Boleh nanti kalau dicoba, ya. Nanti ada kesulitan bisa ditanyakan. Maka nanti untuk yang bagian resume ditambahkan ya. Ditambahkan buat contoh pertanyaan dari C1 sampai C6, dari faktual sampai metakognisi. Nggak harus metakognisi, kita nggak. Mungkin lebih ke prosedural saja. Dari faktual, konseptual, prosedural. Satu-satu saja. Tapi topiknya harus sama. Kalau mau gaya Coulomb semua. Kalau mau hukum Newton semua. Ya, silakan nanti dicoba. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti besok sudah presentasi kelompok 1. Kalau ada pertanyaan tentang materi yang hari ini, kita tambahi waktu di depan, kita ambil waktu di depan untuk diskusi tentang level kognitif. Karena ini sangat penting untuk Anda di pendidikan. Biasanya mahasiswa yang skripsi mengambil penelitian kuantitatif itu nanti membuat instrumen soal. Misalkan Mas Muhammad Ibnu Adam ini mau mengambil scaffolding konseptual gitu ya, pengaruh ke scaffolding konseptual terhadap kemampuan pemecahan masalah. Wah, itu indikatornya apa itu kemampuan pemecahan masalah? Harus sampai C berapa?
nanti harus bisa diukur dengan instrumen yang ada. Oke, silakan Mbak Yohana, tadi ada pertanyaan apa? Ya baik Pak, saya ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena ada gangguan di laptop saya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya, ini saya mengamati dari tingkat penyajian soal yang biasanya diadakan di Indonesia ya Pak. Pada zaman saya dulu kan soalnya standarnya HOTS, lalu sekarang standarnya sudah AKM, yaitu sudah berpusat pada literasi dan numerasi. Lalu kan kalau begini HOTS dan AKM ini kan levelnya sudah tidak lagi C1 atau C3 Pak, tapi levelnya sudah C4 sampai C6. Sudah level berpikirnya sudah yang lebih tinggi. Jadi sebagai guru yang baik, apakah nantinya lebih baik kami membuat soal yang penyajiannya ada C1 sampai C6 atau memang diperbolehkan untuk membuat soal yang memang standarnya sudah lebih tinggi begitu Pak? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Berarti sudah punya planning gitu. Bagus. Memang tuntutannya sekarang udah HOTS. Tapi perlu kita ingat juga tadi di awal bahwa taksonomi Bloom Revise ini disusun bukan hanya untuk membuat assessment, tapi untuk mengarahkan pembelajaran, untuk perencanaan kurikulum. Nah itu juga perlu diterapkan. Misalkan seperti ini. Ketika Mas Andrea mengajar, dilihat pada silabus, diturunkan menjadi indikator, kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran, learning objective. Maka di situ Mas Andrea harus bisa melihat, oh ini sampai mana tujuan pembelajarannya? Apakah C4? Ya. Prosedural C4, misalkan analisis suatu prosedur, atau lebih tinggi lagi sampai create. Ya. Nah, dari tujuan yang sudah terbentuk, maka ada tahapan. Ada tahapan langkahnya. Tidak bisa langsung diajarkan ke C4 tanpa tahu faktanya, tanpa tahu konsepnya. Itu tidak bisa. Jadi bisa taksonomi Bloom itu bisa juga berperan di dalam menentukan arah pembelajaran. Mungkin nanti saya tunjukkan, saya tambahi literasi di Pejar tentang bagaimana memanfaatkan taksonomi Bloom di dalam pembelajaran. Nah, kan ini topiknya assessment ya, jadi saya tidak sampaikan ya, karena kita ranahnya ini di assessment. Kemudian kalau tadi pertanyaannya, apakah kita kalau buat soal HOTS aja Pak? Perlu disadari bahwa, atau mungkin ini bisa jadi suatu ide ya untuk meneliti. HOTS ini tidak mudah. HOTS ini tidak mudah. Salah satu ciri HOTS itu adalah siswa itu belum pernah tahu soalnya itu, belum pernah menemui soal itu. Karena kalau sudah pernah, itu levelnya sudah turun lagi. Contohnya adalah gini, kalau kita ingat Pak Newton gitu ya, Newton itu menemukan F sama dengan M kali A tidak dari mengingat. Beda kalau sekarang saya tanya, Mas Andrea, hukum 2 Newton apa? F sama dengan MA Pak? Oh, cukup ingat. Tapi bagi Pak Newton, F sama dengan MA itu adalah hasil create dari fakta yang diamati. Oh, bola apel jatuh. Oh, seperti ini masanya. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian dari fakta yang ada dikumpulkan menjadi konsep. Hingga kemudian ada prosedur di situ. Hingga dihasilkan persamaan F sama dengan M kali A. Nah, itu bagi Pak Newton itu suatu create. Ya, tapi kalau ini saya tanyakan ke siswa, ya nggak create lagi, yang namanya jadi remember. Nah, jadi kalau pada Pak Newton itu berpikir tingkat tinggi, kalau ke siswa, saya tanya Mas Nadif, ya itu cuma berpikir tingkat remember, mengingat. Maka salah satu ciri HOTS itu ya belum pernah dihadapi oleh siswa. Nah, tentunya akan menjadi suatu hal yang sulit.
kecuali kalau siswa itu memiliki pemahaman konsep yang bagus. Ini perlu, ini menurut saya suatu ide penelitian yang bagus juga, bagaimana kita, ya Anda kalau mau mengembangkan suatu prosedur, suatu cara, ataupun suatu media. Ketika ada siswa, satu soal, soal C5, waduh nggak bisa, turun level dulu mau belajar tentang menganalisis. Nah, karena C5 kan mengevaluasi kan. Kalau mengevaluasi kan harus bisa menganalisis. Oh, ada soal analisisnya seperti apa. Waduh, masih belum bisa. Saya nggak tahu ini rumusnya apa. Apply dulu latihan. Nah, itu tadi ada tahapannya. Jadi nggak bisa kalau misalkan HOTS-nya dilangsung. Jadi HOTS itu perlu dilatihkan, baik itu selama pembelajaran, maupun nanti diujikan pada saat tes. Jadi kalau misalkan dengan pembelajaran itu bisa dimulai dengan assessment for learning. Pertanyaan-pertanyaannya. Jangan sampai menanyakan hal-hal yang remember. Akhirnya siswa nggak naik-naik level berpikirnya. Contoh kebiasaannya guru itu seperti ini. Kalau yang sering di praktek ngajar juga sama mahasiswa. Anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Ingat. Akhirnya siswa ingat. Nah, berpikirnya ingat, terus akhirnya berpikir bahwa fisika itu ya cuma ingatan. Ya, jadi sebagai guru, ketika ngajar, boleh dijadikan satu kasus. Coba apa pendapatmu? Nah, akhirnya dia menganalisis. Coba kalau misalkan guru ganti ini, misalkan ada truk gitu ya, ada truk yang bannya banyak, ada truk yang bannya cuma 4. Nah, itu kalau bannya cuma 4 nggak kuat Bu, bisa meletus. Nah, berarti dia menganalisis, ada gaya normal, ada gaya berat. Makanya truk-truk yang besar itu kan bannya banyak untuk membagi beratnya, ya, karena gaya normalnya nanti akan terbagi sejumlah ban. Itu dia bisa mengkritisi dengan cara menganalisis. Yaitu mungkin untuk Mbak Yohana, bagaimana kita menyajikan soal HOTS itu, baik itu di pembelajaran maupun di bagian tes assessment. Yang fatal adalah pembelajarannya biasa-biasa saja, mengapply, understand, tapi ketika ujian langsung dibuat kritisi, kemudian mengevaluasi, meng-create. Nah itu bahaya juga itu. Ya, apalagi ada asesmen sumatif, ya asesmen sumatif itu contohnya ujian nasional, itu kan standarnya nasional, semua sama. Maka acuannya guru dalam mengajar adalah tujuan pembelajarannya apa. Kalau di situ memang diminta levelnya hingga C4, ya di dalam pembelajaran itu juga harus C4. Ya, nanti pada waktu skripsi ada penguji yang tanya, tujuan pembelajarannya apa? C4, bagaimana kamu mengajarkannya? Nah, itu nanti ditanya seperti itu. Artinya apa? Artinya itu poin yang penting ketika Anda mengajar nanti, jangan lupa dilihat level dari tujuan pembelajaran diterapkan juga dalam cara Anda mengajar. Tidak hanya di tesnya saja. Ya. Seperti itu Mbak Yohana. Ada tanggapan? Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Dari yang lain? Cukup? Kalau cukup nanti kita nanti silakan belajar ya, silakan belajar dicoba buat C1, C2, C3, C4 sampai CA. Nanti kalau sudah terasa kesulitannya kan itu nanti bisa, kan pengalaman itu guru terbaik. Tahu masalahnya dulu, sakit dulu, baru tahu ilmunya. Maka silakan Anda coba dulu, Anda kembangkan, dan minggu depan ini kita sudah presentasi ya. Sudah presentasi, dan nanti ketika video presentasi sudah ditayangkan, silakan Anda sampaikan pertanyaan di WA. Nanti tim penyaji akan presentasi di jam ke-6 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ketika menjawab, saya harap pertanyaan yang mau dijawab itu ditulis di slide.
Jadi itu pertanyaannya apa, dari siapa, saya tahu. Itu ya untuk kelompok 1. Kemudian kalau ternyata di dalam Anda mengembangkan C1 sampai C6 ada masalah, ya silakan nanti disampaikan di grup WA. Maka kita akan adakan meeting di jam ke-5 untuk mengatasi permasalahan yang Anda hadapi. Ya, tapi jangan seperti ini ya, jangan, waduh aku malas minggu ke-5, jam ke-5 ada perkuliahan, terus anggap aja nggak ada masalah, jangan gitu. Ya, tujuan saya adalah kalau Anda ada masalah ya silakan, ayo kita bantu clear gitu. Tapi kalau tidak ada masalah ya alhamdulillah, nanti bisa langsung ke materi berikutnya di jam ke-6. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Jika ini bisa melatih Anda, ini ya perlu diingat juga ya, ketika Anda menyusun soal itu sama dengan Anda belajar. Ketika Anda ingin siswa Anda bisa sampai C6, ya Anda harus bisa dulu C6. Sama nanti di materi berikutnya, tentang berpikir kritis, pemecahan masalah, itu semua keterampilan-keterampilan itu, Anda bisa mengajarkannya ketika Anda sendiri bisa memilikinya. Nah, jadi kuasai dulu level kognitifnya, maka nanti itu bisa menjadi modal yang berharga bagi Anda menjadi guru yang baik yang bisa membagikan ilmunya. Kalau sekarang Anda masih belum bisa, simpan, resapi, rekam. Nah, nanti itu akan sangat berguna bagi Anda untuk mengajarkan siswa yang kesulitan. Yang sulit itu ketika Mas Nadif ngerjakan soal, tidak pernah mengalami kesulitan, itu pasti sulit mengajarkan Mbak Yohana yang kesulitan. Setelah Mas Nadif kerjakan gaya kulon, gampang gitu, soalnya gampang. Mbak Yohana kesulitan. Nah, itu pasti nanti akan menimbulkan kesulitan juga bagi Mas Nadif untuk mengajari Mbak Yohana. Karena Mas Nadif belum tahu perspektif orang yang kesulitan. Angeli seperti apa, itu yang belum diketahui. Maka selain belajar yang mudah, coba sekarang ditingkatkan level kognitifnya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat, bisa menjadi penyemangat Anda dalam belajar lebih tinggi ya. Latih terus, hingga menjadi yang terbaik versi Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.